Semoga yang like video ini dilindungi dan diselamatkan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah, bencana, penyakit berbahaya, dan hal-hal yang tak diinginkan. Amin. Cek, ketemu yang impor. Aku tanya, you impor ya? Iya. Pak Menteri, Pak? Iya, Pak. Dengan siapa sendiri? Terus, kenapa impor? Padahal ini musim panen nih. Oh, Pak, ini karena izinnya sudah selesai, Bapak tidak bisa. Terus, pastikan bagi-bagi. Apa Pak Menteri mau? Iyalah, masa enggak? Masa enggak mau? Aku ini kan tim sukses, mau juga dong. Bapak kan tegas kalau di medianya. Iya, itu di publik. Kalau kita berdua tidak ada yang tahu. Ya, bagianku ada nggak? Oh, ada, Pak. Ya, yuk. Terus terimanya di mana? Di Swiss atau Singapura? Oke, baik. Terus ini dirjen kan bahaya nih kalau dia kasih. Oh, sudah dapat, Pak, minggu lalu. Direktur, oh, sudah dapat juga. Oke, baik. Berarti saya nanti aku kirim siapa? Anak, Pak. Wah, anak saya santri di Gontor. Nggak bisa. Masa santri pergi terima uang itu? Saya dikasih kalau 5 apa 10% waktu itu. Oke, nggak masalah. Terus dapat berapa ini? Ini. Oke. Kebongkar semua. Sudah. Aku melanggar sih. Aku rekam. Melanggar. Aku salaman. Oke. Aku pulang. Nanti ya aku kirim orang untuk terima jatah saya. Pulang. Aku panggil sekjen. Pak Sekjen, sini. Apa? 1, 2, 3 ini. Ini pecat. Ini dimutasi. Ambil ujung timur dengan ujung barat. Yang dari barat pindahkan ke timur, yang dari timur pindahkan ke barat. Ini. Nah, jadi. Oh, nggak bisa, Pak. Harus ada peringatan 1, lisan 1, lisan 2, lisan 3. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Panjang. Saya sudah berhenti menteri, nggak selesai. Nah, aku bilang, gini aja. Udah, ini gaya baru. Oke, ikuti. Wah, Pak, ini nanti dituntut. Nggak apa-apa dituntut. Itu urusan belakangan. Ini rakyat. Aku lebih pilih dituntut di dunia daripada dituntut di akhirat ini petani jagung. Iya, Pak, sudah nggak usah paraf. Buatkan aja, aku tanda tangan. Pemberhentiannya, mutasinya, sudah tanda tangan. Oke, Pak Sekjen ambil. Terus saya tidak paraf, nggak apa-apa, Pak. Kamu menyusul. Kamu nanti menyusul, saya berhentikan. Oh, kalau begitu aku paraf aja, Pak. Nah, paraf. Udah paraf, pulang. Yang mutasi ini yang sering demo di sini, pejabat, komandannya. Datang, masuk, singkat cerita. Kenapa? Pak, aku kok tiba-tiba diberhentikan? Aku berhentikan dia. Berhentikan. Ini tidak benar, ini arogan ini. Oh iya, terus mau diangkat kembali? Iya, aku angkat lagi. Tanda tangan. Nih ya. Ini perpisahan kita, jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Ya, makasih ya. Kasih. Maksudnya, dengar, kamu sudah ambil uang 25 juta. Minggu depan kamu mau terima 1 miliar. Ya. Termasuk bosmu dan kamu gengmu semua. Maksudnya, Pak, dengar suaranya orang yang beri kamu uang. Pak, dia robek. Pak, ini, sudahlah, Pak, ikhlas saya dipecat, yang penting saya tidak dipenjara. Anak istriku gimana? Oke, makasih. Ikhlas ya. Beritahu semua yang saya berhentikan dan saya mutasi. Kamu bicara, saya kirim ke dunia lain. Langsung pulang, nggak ada keberatan. Langsung saya bilang, tugasmu diberitahu. Pak, bos sudah tahu rahasia kita semua. Saya berhentikan 1 kantor. Dirjen, Sesdit, direktur habis. 2 kali saya berhentikan 1 kantor. Habis, tidak ada komandannya. Anda mampu nggak menghadapi mafia import ini? Ini sekali lagi arahan Bapak Presiden. Perangi korupsi, perangi mafia. Kami yakin kami tindak lanjuti. Dan tidak ada kompromi. Kita tidak usah melihat siapa di belakangnya, siapa pelakunya. Di tempat kejadian itu kita tindaki. Karena kalau kami terlalu berpikir panjang, ini nanti berurusan karir saya, ini nasib saya, ini rezeki saya, itu tidak akan melakukan, tidak akan kita tindaki.
Tapi Anda Jadi tahu biasa- bahwa mafia ini kuat sekali. Sangat kuat, tetapi negara tidak boleh kalah. Masa negara mau kalah? Bisa bubar ini negeri kalau... Tapi apa dampak dari adanya mafia import ini? Apa dampaknya buat bangsa kita? Salah satu contoh, kemarin yang baru kejadian aja, pupuk. Ini mafia pupuk. 4 perusahaan, itu pupuk palsu. Akibatnya? Ini luar biasa, maaf, tidak punya adab sama sekali. Akibatnya, petani menggunakan ini, kita hitung petaninya 100.000. 4 perusahaan yang berulah, tapi 100.000 yang menderita. Kali 400.000 orang menderita, petani kita. Dan modal pas-pasan. Dan bukan kerugian karena pupuk saja, beli pupuk, pemberian pupuk. Itu bukan, itu tidak seberapa. Tetapi dia sudah mengolah tanah, sudah pembibitan, sudah bekerja 4 bulan, tapi hasilnya 0. Jadi bukan nilai pupuknya, dampak memberikan pupuk palsu. Jahat Kerugian sekali. petani, jahat benar. Itu 3,2 triliun. Ini tidak manusiawi. Orang miskin ini ya. Orang miskin yang dizolimi. Kami langsung kemarin blacklist, kirim segera penegak hukum. Harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian yang kedua, ada 23 perusahaan. 30% di bawah standar pupuknya. Artinya merugikan juga petani kan. Produksinya turun 30% kalau kita hitungan sederhana. Ini kan betul-betul tidak punya rasa, tidak punya maaf, tidak beradab, tidak punya perasaan sama sekali. Sudah tidak berbuat untuk negara, dia rusak lagi sektor pangan yang vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Pernah ada seseorang minta proyek, sahabat saya, 100 miliar. Dia kebetulan di partai. Cerita, Pak minta gini, oke, nggak masalah. 100 miliar pupuk, oke, bukan. Pupuk di sini 35 triliun. Minta agak banyak dikit, mumpung saya menjadi menteri. Oke, selesai cerita, oh iya Pak, terima kasih Pak Menteri. Orang bilang saklek, tapi saya bela Bapak, ternyata Bapak orang baik. Iya. Udah, KPK ada berkantor sebelah. Aku tombol, masuklah KPK. Plototi gini. Ini keringat dingin, Pak Menteri, ini benar KPK asli? Saya tanya sendiri. Itu KPK, kita ini sudah kesadap. Satu bukti lagi kita masuk berdua di penjara. Duh, Pak Menteri kan tadi saya cuma main-main. Setelah itu, dan itu KPK beneran. Sekarang masih bertugas. Duduk, makanya selalu saya minta ke KPK kalau bisa ada bertugas di sini 1-2 orang. Selesai, KPK-nya pelototi nggak bicara. Dia pencegahan, bagian pencegahan. Diginiin, pelototi terus itu tamu. Pucat, Basah. Wih, ini keringat, padahal AC begitu dingin di ruangan saya. Saya tidak bisa lupa. Terus KPK pura-pura keluar, aku kok ada dia keluar. Saya tanya, kita ini sudah satu bukti tersadap. Terus bisa nggak itu terhapus? Gini. Beritahu semua teman-teman, sahabat kita, bahwa di sana ada KPK. Baru itu bisa diputihkan itu. Itu pun aku baru memohon. Enggak, tugas saya bersemangat. Hidup kembali. Semua saudara, keluarga aku yang datang, tanggung jawab, datang beritahu bahwa jangan datang di sana ternyata main-main karena ada KPK di sampingnya. Itu menyelamatkan, nggak pernah datang lagi selama 5 tahun. Dan dia yang kampanyekan. Jadi dia iklan saya, juru bicara saya. Kalau ada yang nakal, saya bilang datangi lagi itu beritahu. Baik, itu cukup efektif. Jadi banyak cara sebenarnya kalau mau ya membentengi diri keluarga. keluarga. Kalau sengaja membuka pintu untuk celah itu ya ada Sangat juga. mudah. Iya.